Timnas sepak bola Indonesia melakukan pertandingan putaran ketiga ya. Kualifikasi putaran Piala Dunia putaran ketiga melawan Bahrain. Wasit Muhammad Ahmed Al-Kauf. Ahmed Al-Kauf. Jadi si jidat hitam dan botak. Ini mukanya nih. Iya. Iya. Ini wujud kekecewaan kita. Iya. Nggak tahu ya, kok aku juga merasa benar-benar sangat kecewa gitu. Kepemimpinan wasit atau status wasit dalam fikih itu benar-benar ada nggak sih dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama baik yang tradisional maupun yang kontemporer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya sepertinya kita take pagi. Oh iya. Benar. Hal yang sangat sulit. Menyengsara. Susah itu. Kalau malam udah biasa. Kalau take pagi ini Masya Allah cukup berat bagi kami ya. Karena itu adalah waktu Kiai istirahat. Oke Bung, sebenarnya kawan-kawan kita akan membahas tentang diskusi guru gembul dengan Nasruddin ya namanya? Nuruddin. Tentang topik wujudullah, tauhid. Sayangnya kami belum memetak-metakkan secara pasti runutan berpikir diskusinya. Akhirnya kami membahas apa yang menurut kami bisa dibahas terlebih dahulu. Karena memang di dalam ketauhidan itu harus kami akui itu bukan hal yang kami dalami ya. Makanya itu perlu belajar. Jadi bagi yang request untuk bahas guru gembul dan itu mohon bersabar, tapi pasti kita bahas. Pasti dibahas. Mungkin Kamis depan Insyaallah ya. Kamis depan. Sekarang kita akan membahas tentang topik yang tidak usah berat-berat ya. Tidak berat. Kita akan membahas tentang kekecewaan masyarakat Indonesia kepada wasit Al-Kauf. Wasit Muhammad Ahmed Al-Kauf. Ahmed Al-Kauf. Jadi si jidat hitam dan botak. Itu tapi di sini yang hitam itu. Hitam itu Bung. Sering itu. Tak kira ini tuh Wahabi. Tapi kalau Wahabi tidak mau ya sama sepak bola ya. Gak tahu itu. Gak tahu. Soalnya ketika aku posting itu ada temen-temenku itu balas dia Wahabi. Bercanda mungkin ya. Kawan-kawan pasti mayoritas tahu ya bagaimana topik pada hari ini, objek pembahasan pada hari ini, tapi mungkin ada ibu-ibu yang perlu saya jelaskan juga bahwa kemarin Indonesia, timnas sepak bola Indonesia melakukan pertandingan putaran ketiga ya. Kualifikasi putaran Piala Dunia putaran ketiga melawan Bahrain. Yang mana secara terang-terangan ini wasitnya itu berat sebelah. Kita dicurangi. Bukan hanya dicurangi dengan gol, tapi dari awal kita sudah dicurangi yang guling-guling. Segala aspek. Oleh karena itu kita akan membahas tentang kepemimpinan ya Bung ya. Kepemimpinan status wasit. Dalam fikih itu, fikih prihatin enggak sama hal yang begini? Ya itu. Apakah sebenarnya ini benar-benar pembahasan yang tidak penting ya. Iya. Ini wujud kekecewaan kita. Iya. Nggak tahu ya, kok aku juga merasa benar-benar sangat kecewa gitu. Biasanya ya Bung ya, kalau kita nonton sepak bola Eropa gitu kan ya. Kalau kita nonton sepak bola Eropa itu malam sakit hati, ya kan? Karena kalah misalnya atau dicurangi dan semisalnya, pagi itu sudah selesai. Ya. Ini walaupun sampai Jumatan khutbah, khotib bilang jamaah Jumat yang berbahagia itu tidak bahagia. Benar-benar kepikiran. Dan kemarin itu tadi malam aku main futsal masih bahas itu. Gitu. Iya.
saking aku euforianya ya kepada timnas kita. Aku sebenarnya pesen jersey sekarang ini. Cuma sayangnya belum datang. Aku berharap kita take sih pakai jersey itu. Jadi gimana Bung tentang wasit di dalam ilmu fikih? Oke. Ini kenapa kok dibuat ini juga ya kawan-kawan. Di samping kita ini bentuk kekecewaan kita buat konten ini. Yang kedua, kita ingin memperkenalkan bahwa fikih itu tidak hanya pada term-term yang di atas. Iya, bukan hanya soal sholat. Ya, bukan hanya seperti golongan mereka yang selalu mendakwakan soal yang di atas. Melainkan fikih itu juga merasuk kepada bahkan sepak bola. Segala lini kehidupan itu adalah fikih. Iya, bahkan sepak bola. Kalau tentang hukum sepak bola sendiri teman-teman bisa nonton video kita yang ini ya. Yang ini kita bahas soal final waktu itu final Piala Dunia. Dan prinsip dalam hukum sepak bola di sana mengacu pada musabakoh. Di sana referensinya jelas semua soal hukum sepak bola. Dan juga untuk membedakan musabakoh dengan judi itu di video yang ini lagi. Yang satunya. Ya. Oke, silakan dilihat kalau teman-teman memang pingin mendalami itu. Sekarang yang kita bahas soal kepemimpinan wasit atau status wasit dalam fikih. Itu benar-benar ada nggak sih dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama baik yang tradisional maupun yang kontemporer. Nah ternyata pembahasan secara khusus itu tidak ada. Karena ada sepak bola ya dulu. Nggak tahu ya ada sepak bola atau tidak. Mungkin itu tidak masuk dalam istilah khusus lah pada waktu itu. Tidak masuk dalam istilah khusus sehingga tidak masuk dalam rumpun ilmu fikih. Mungkin masuk dalam rumpun ilmu olahraga misalnya. Ya. Itu enggak masuk ke sana lah. Oke. Cuman semangatnya ada. Soal status wasit, keberadaan wasit, bagaimana fikih memandang orang-orang yang semacam wasit itu semangatnya ada. Secara singkatnya fikih itu membahas soal wasit itu secara implisit bukan secara eksplisit. Oke. Pertama, misalnya dalam kitab apa yang membahas soal harus ada orang atau pihak ketiga yang menengahi ketika sebuah pertandingan. Itu misalnya dalam kitab pembahasan Al-Musabakoh, kitab manapun itu. Mau fikih Syafi'iyah, 4 madhab pasti ada. Langsung ada orang yang menengahi ketika ada orang yang berlomba. Itu pasti ada di setiap apapun yang kita namakan sebagai seorang wasit. Ya. Bahasa Arabnya apa berarti Bung? Belum, habis ini Bung. Oke. Misalnya dalam kitab Al-Mawsu'al Fiqih Al-Kuwaitiyah, di sana dijelaskan ketika menjelaskan ma yustaratu fil musabaqati fil khayli wal ibili wa nahwihima, tentang sesuatu yang menjadi syarat dalam perlombaan kuda, terus unta dan semisalnya ya. Itu salah satu syaratnya adalah yang ketiga nih, ayyakuna inda awalil masafati man yushahidu irsalahuma wa yurattibuhuma. Ya. Wa indal goyati man yatbitus sabiqo minhuma li alla yakhtalifa fidzalika. Ini persis banget ya. Syaratnya adalah ketika di awal jarak, ini kan kalau sudah lomba kuda, berpacu kuda dan lomba berpacu semisalnya kuda, kayak unta dan semisalnya tadi, itu di awal itu harus ada orang yang menyaksikan tentang bahwa sama jalannya barengan, menertibkan itu, dan di akhir juga harus ada orang yang dapat memastikan siapa yang menang, siapa yang duluan gitu. Karena biar enggak berselisih gitu. Artinya dari teks ini menjelaskan bahwa memang ada kan orang yang jadi wasit, yang mengatur itu ada. Oke, kemudian misalnya dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib ya, dikatakan begini, wa yundabu ayyakuna indal gharadi syahidani ala ma waqa'a min isabatin aw khata'in wa laysa lahuma ayyamdahal musibah wala ayyadummal mukhti'ah gitu ya. Li'anna dzalika yukhillu bin nasyati wa yamna'u ahadahuma min adiyati sahibihi bitabajjuji wal fakhri alaihi. Di sini juga dibahas bahwa ketika memang di gorot ini adalah sasaran lomba memanah ini, Bu.
lomba memanah. Di tempat sasaran itu harus ada 2 saksi yang dapat menyaksikan apakah ini ngena atau tidak ngena. Nah gitu ya. Ngena atau tidak kena. Dan kalau misalnya ada yang kena salah satu peserta ada yang kena kepada sasarannya itu, jangan sampai memuji. Jangan sampai memuji. Biar tidak kelihatan berat sebelah. Berat sebelah itu ya. Itu wasit garis gawang gitu. Iya kan? Iya gitu ya. Istilahnya syahid. Ya istilahnya syahid di sini. Dan juga kalau misalnya dia salah, enggak usah Nggak usah dicela. Berarti dia benar-benar bukan netizen gitu kan ya. Bukan netizen. Jangan jadi netizen gitu. Apalagi jadi wasit yang netizen kayak kemarin itu kan. Sebenarnya netizen yang jadi wasit itu. Atau wasit yang jadi netizen. Sama aja itu. Ini mukanya nih. Iya. Oke. Begitu ya, bahwa Vicky memang prihatin tentang persoalan itu. Yang kemudian soal istilah wasit. Wasit ini sebenarnya secara bahasa itu, kata-kata wasit itu sebenarnya ya mungkin ada referensi lain ya yang saya temukan itu wasit itu dari kata-kata bahasa Arab. Wasitun. Penengah. Penengah. Berarti kalau nggak di tengah bukan wasit namanya kan? Berarti wasit itu serapan ya, bahasa Indonesia serapan. Mungkin boleh jadi itu serapan ya. Iya, wasitun atau wasitun, sesuatu yang berada di tengah. Harusnya berada di tengah kan? Kalau di tengah nggak berat sebelah. Ya, nggak berat sebelah lah ini. Ya, nggak timpang gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di Wikipedia atau di web-web itu istilah web Arab ya. Istilah wasit itu dikenal dengan istilah hakam. Istilah hakam atau muhakam atau hakim itu banyak istilahnya. Bisa juga disebut rois, bisa disebut juga imam, bisa disebut juga mudir. Tergantung yang nyebut ya. Ya itu banyak lah ya. Jadi semua sebenarnya di istilah itu misalnya dalam kitab ini Al-Adab An-Nabawi, di sini dikatakan ketika membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini siapa? Ulul amri hum alladzina wukila ilaihim al-qiyamu bisyu'unil ammati wal masalihil muhimmati fayadkhulu fihim kullu man wulliya amran min umuril muslimina min malikin wa wazirin wa raisin wa mudirin ila akhirih. Jadi ulul amri itu siapa? Ulul amri itu pokoknya orang yang diberi amanah lah untuk ngurusi sebuah persoalan yang penting. Baik itu penting dalam soal negara, baik penting dalam soal musabaqah dan semisalnya pertandingan itu juga. Jadi ulul amri ya? Ya masuk kategori di sana, kata umumnya itu ulul amri. Jadi masuk seorang raja, bisa dikatakan raja juga wasit itu, bisa dikatakan wazir. Ya, pengurus, bisa juga dikatakan mudir, orang yang ngurusi, ya banyaklah istilahnya. Semua istilah-istilah itu yang pada intinya mengatakan bahwa wasit adalah orang yang mengatur, yang menertibkan jalannya pertandingan. Sehingga kewajiban dia katanya kitab Al-Adabun Nabawiyu dikatakan ar-ra'iyatu amanatun fiyadir ra'i. Ya, fiyadir ra'i. Fiyadir ra'i. Jadi sesuatu yang dipimpin atau orang yang dipimpin itu amanah di tangannya orang yang memimpin. Wasit dikatakan pemimpin. Sehingga yajibu alaihil qiyamu bihifdiha wa husni ta'ahudilaha wal amal li maslahatiha mimman wallahullahu syu'unal khalqi min malikin ila akhirih. Profesional. Bahkan harus linufusihim waqian, harus menjaga kepada jiwa-jiwanya, wa malihim ro'ian, dan kepada hartanya harus memperhatikan, wali irdihim do'inan, harus menjaga kehormatannya, wa yadribu ala aidil mufsidina biyadin min hadidin la yuharrikuha illa tarbiyata wa ta'diba. Harus ngasih kartu merah. Harusnya gitu ya. Harus kasih kartu merah atau kartu kuning kepada orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang merusak. Gitu. Ya, itu di dalam kitab Al-Adabun Nabawiyu. Oke. Semuanya kembali lagi, semuanya itu mengacu pada istilah hakim, muhakam, hakam itu sama saja. Sehingga dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita mulai dari definisi dulu ya. Tahkim itu apa?
tahkim itu adalah mengangkat seseorang untuk melerai sesuatu yang terjadi atau yang menjadi polemik di antara dua orang yang kalau jadi bertikai. polemik itu namanya tahkim. Nah, tahkim mengangkat orang. Nah, gitu kan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa klub-klub bola atau timnas itu sebenarnya mewakil statusnya, mewakilkan urusannya kepada FIFA atau pihak penyelenggara AFC dan semisalnya untuk menertibkan pertandingan dia melawan klub yang lain. Sehingga statusnya panitia adalah wakil. Sehingga wakil itu harus memilih yang tepat. Memilih semuanya, soal stadion, soal fasilitas, soal wasit pun harus tepat. Jangan sampai si wakil ini kena sogok bos minyak, kemudian memilih wasit yang menguntungkan kepada salah satu belah pihak. Dalam konteks ini, sayangnya juga dari Timur Tengah wasitnya gitu. Ya itu. Kenapa enggak dari Eropa misalnya? Atau kita tidak tahu ya. Tapi aku rasa orang ada sepertinya pertandingan yang orang Eropa yang jadi wasit gitu. Atau misalnya orang Jepang lah yang benar-benar di luar itu. Harusnya itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kalau Bahrain yang main kok orang Timur Tengah juga yang jadi wasit gitu. Karena secara psikologi Bung, pasti ada pasti ada negaraku harus menang. Kecondongan. Iya pasti itu. Karena satu ras. Iya itu. Ada kecondongan. Padahal standarisasi FIFA itu loh wasitnya. Makanya kan kalau dalam fikih tadi istilahnya adalah muhakkam, hakim sama saja. Itu syaratnya adalah ahliyatul qadha. Tentunya tidak bisa diterapkan ke ahliyatul qadha yang di sini. Yang mempunyai kecakapan dalam memutuskan gitu kan kalau bahasanya kan. Kalau dalam persoalan fikih ya berarti mempunyai kecakapan untuk memutuskan persoalan secara fikih. Kalau dalam persoalan sepak bola ya dia harus sesuai dengan standar yang FIFA tentukan. Ya. Punya lisensi dan semisalnya. Nah itu ketika sudah memenuhi syarat itu pun apakah muhakkam itu ketika memutuskan sesuatu itu apakah bisa dianulir atau tidak? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Ya. Ternyata di dalam persoalan ini, misalnya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu disebutkan ada satu pembahasan naqdul hukmi atau naqdul hakami. Ya. Menganulir keputusan yang sudah ditetapkan oleh muhakkam. Itu berbeda pendapat. Menurut Syafi'iyah dan Hanabila, ketika misalnya muhakkam itu sudah memutuskan sesuatu, kemudian dilaporkan kepada pihak atasannya, yakni hakim, gitu kan. Jadi kalau teman-teman, ini istilah dalam fikih itu banyak ya. Ada istilah khalifah, ini orang rajanya lah. Ada istilah imam, pemimpinnya, presidennya. Ada istilah di bawahnya, itu hakim. Ya, hakim. Hakim ini yang mengurusi per daerah. Nanti kalau misalnya tidak ada hakim, ini sebenarnya masih khilaf ulama, nunggu ada hakim atau tidak. Itu di bawahnya hakim itu ada muhakkam. Nah ketika muhakkam itu memutuskan sesuatu, kemudian nanti dilaporkan kepada hakim, maka apakah hakim itu bisa membatalkan? Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, itu tidak boleh dibatalkan oleh hakim. Jadi pihak ini AFC atau FIFA karena sudah memberikan mandat tadi. Harusnya percaya. Kecuali memang dia memutuskan perkara yang dapat menyalahi keputusan-keputusan sebelumnya. Misalnya nih, VAR jelas menunjukkan offside. Misalnya VAR jelas menunjukkan offside, kemudian dia memutuskan gol. Sesuatu yang menyalahi VAR. Menyalahi VAR. Atau memutuskan sesuatu yang tidak sesuai wasit sebelumnya gitu. Wasit sebelumnya kalau melihat VAR itu offside ya offside. Kok dia tidak offside? Tidak offside, punya standar offside sendiri misalnya. Dia misalnya, ini standar offside menurut saya begini. Nah kalau begitu salah. Itu baru bisa dinakdun, baru bisa dibatalkan. Itu menurut Syafi'iyah dan Hanabila. Menurut Hanafiyah, keputusan dari muhakkam atau hakam itu harus difikirkan ulang. Harus nadhara fihi.
harus difikirkan ulang oleh pihak atasannya. Kalau misalnya dia sesuai dengan kriterianya, maka ya akhadha bihi wa amdahu. Jadi dia diberlakukan hukum yang telah diputuskan itu. Tapi kalau misalnya dia menemukan hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya, tidak sesuai dengan ketentuan, khilafa madhabihi bahasanya di sini, maka abtalahu, maka dibatalkan. Tapi dibatalkan ini tidak wajib ya hukumnya ya, bukan wajib bahasanya. Ini boleh, kalau dia membatalkan iya, kalau dia tidak membatalkan ya tidak apa-apa. Yang bagi saya sangat moderat ya, pendapatnya Malikiyah. Pendapatnya Malikiyah mengatakan qadhi itu tidak bisa memutuskan atau tidak bisa menganulir putusan muhakkam wasit kecuali kalau memang idakana jauron bayinan. Kalau itu memang jelas-jelas tindakan yang lalim. Kayak tadi Indonesia itu. Indonesia itu waktu kita jelas yang jelas-jelas saja lah. Tidak usah soal sogok menyogok, itu kan tidak jelas. Waktu. Soal waktu jelas 90 plus 6 itu kan tidak sama dengan 98 atau 99 kan. Tapi itu sudah dikonfirmasi oleh FIFA. Gimana? Bahwa penambahan waktu itu hak prerogatif wasit. Iya. Penambahan waktu. Walaupun itu sudah jelas. Walaupun itu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ada nilai etis di dalam sepak bola. Ada aturan-aturan yang memang semua orang itu sudah tahu nih. Memang tidak tertulis oleh FIFA, tapi harusnya nggak kayak gini gitu. Gitu. Sama kayak bola fair play. Bola fair play itu harusnya ketika dikasihkan ke lawan, itu mau seandainya kena dirinya sendiri, bola fair play, kemudian digolin, jadi gol. Tapi kan itu udah etis, banyak kan kejadian gitu. Iya. Ketika ngegolin, kemudian dibiarkan, gara-gara ini tidak fair play nih. Sama kayak gitu. FIFA sudah mengkonfirmasi bahwa penambahan waktu itu hak prerogatif wasit. Dan itu tertulis dah FIFA itu. Ada aturan begitu. Iya, ada aturan kayak gitu. Ada aturan. Makanya kan Indonesia ini kan trending topik ya. Itu akhirnya FIFA juga bersuara. Utamanya tentang waktu itu, karena itu yang paling nampak di benak orang-orang bahwa itu melanggar aturan. Ternyata dari undang-undang FIFA itu tidak melanggar aturan. Cuma ada etis gitu loh. Makanya Justinus itu sudah menanggapi bahwa ini bukan soal aturan FIFA lagi. Ini adalah tanggung jawab gitu. Akhirnya dilari-larikan ke sana. Seandainya memang ada aturan ya pas dengan apa yang disebutkan Vicky ini. Tentang inizalul hakam. Menarik. Terpecatnya sebuah terpecatnya wasit lah, Kapan wasit itu terpecat? Ketika intihaul waqtil muhaddadi litahkimi qabla suduril hukmi. Gimana itu? Jadi waktu yang sudah ditentukan, kan ketika orang mengangkat jadi wasit itu pasti ada waktunya dong. Iya kan? Kalau sudah waktunya jelas ini, ditentukan, sudah ada waktu yang tertentu, terpapar di TV bisa kita saksikan, harusnya wasit itu hanya bisa berkuasa di waktu itu. Ketika sudah lebih dari waktu yang sudah ditentukan, maka dia sudah terpecat. Apalagi masih belum memutuskan sebuah hukum. Itu harusnya terpecat. Itu secara fikih begitu. Kalau misalnya ini enggak fair juga kalau FIFA begitu. Karena tidak ada standarnya, Bung. Kalau misalnya terserah wasit. Kalau terserah wasit harusnya enggak usah dikasih waktu lah dari awal. Iya kan? Karena itu makanya itu adalah etika sudah. Bukan lagi jadi aturan. Ya FIFA-nya ini yang jelas tidak beretika juga, Bung. Kalau begitu bagi saya. Enggak, gini maksudnya. Penambahan waktu itu kan ada gini. Wasit itu kan gak cuma yang memimpin di lapangan. Tugasnya ada wasit 1, wasit 2, wasit 3. Wasit 2 dan wasit 3 itu tugasnya membantu. Salah satunya itu ngitungin waktu gitu loh. Yang paling berhak ya wasit 1. Kayak gitu. Nggak mungkin juga misalnya kayak gini. Ya mungkin kedepannya FIFA harus menulis itu. Iya harus menulis lah. Karena gini. Misalnya penambahan waktu sebagaimana di Indonesia 6 menit ya kan. 96 harusnya. Ternyata misalnya nih kalau nggak ada kecurangan.
di 6 menit tambahan itu ada kejadian yang perlu menambah waktu lagi. Oh iya. Itu kan sulit membuat aturan itu. Jadi aturan karet akhirnya. Aturan karet. Akhirnya kayak gitu. Bagiku kecurangan-kecurangan itu bukan di titik itu. Tapi bagaimana VAR tidak dilihat. Ya sangat sangat kelihatan curangnya. Kalau di waktu itu FIFA sendiri yang sudah mengkonfirmasi bahwa itu bukan ranah FIFA, bahwa penambahan waktu itu hak prerogatif wasit. Berarti itu tidak masuk kategori curang di penambahan waktu. Di penambahan waktu. Secara hukum tertulis ya. Ya. Karena memang ada seperti yang katakan tadi, ada yang memang tidak ditulis gitu. Bola fair play itu ketika sudah dikasihkan itu jadi bola aktif. Yang boleh kamu tendang siapa mau nendang. Tapi itu kan enggak perbandingannya enggak image, enggak balance. Ya, karena tidak pernah terjadi kan ya. Karena yang ketika kasus bola fair play dan kasus waktu, ini beda. Fair play enggak kelihatan. Itu benar-benar hak prerogatif wasit yang bisa melihat itu, benar-benar sesuai dengan penglihatannya wasit. Kalau ini kelihatan, Bung. Waktu ini kan angka. Bagiku di sana harus harus jelas gitu. Bahwa kalau misalnya untuk menanggulangi hal-hal yang boleh ditambah waktu, kalau misalnya di tambahan waktu itu ada kejadian-kejadian tertentu, misalnya sakit, nanti kan 6 menit itu diberhentikan gitu kan, nanti ditambahi kan kayak begitu kan. Iya. Ya, itu oke gitu. Itu oke. Tapi kalau yang kayak gini nih, ini harus tanggung jawab juga lah. Iya itu. Harusnya ada tanggung jawab juga gitu. Itu yang aku maksud dengan ranah, itu sudah bukan ranah tertulis gitu loh. Bagiku kayak gitu, tidak semuanya harus ditulis. Iya sih. Kalau memang tidak semuanya harus tertulis. Karena repot kalau semuanya harus tertulis. Di titik itulah mungkin yang bisa jadi perdebatan ya. Mungkin juga koreksi kepada FIFA. Apakah perlu kiranya ada aturan baru misalnya. Harusnya. Dan sekarang berbondong-bondong orang meminta wasit Al-CAF itu lisensinya dicabut. Iyalah. Karena jelas sekalipun ada yang membahas bahwa itu sekalipun dicabut tabungannya sudah cukup seumur hidup. Bus minyak itu sudah siap untuk dicabut itu lisensinya itu. Kayak banyak ya yang kita lihat itu seperti diving dari Bahrain itu. Ya Allah. Dan memang katanya Bung, Asia sekarang kan utamanya Indonesia lagi naik-naiknya. Sampai orang-orang Eropa juga melihat Indonesia. Media-media banyak. Ini gara-gara itu Timur Tengah merasa akan dikalahkan. Dan itu biasa katanya. Katanya Justinus itu pandit bola. Itu hal yang biasa. Orang sepak bola yang mau naik, yang akan membenamkan di atasnya, itu diusahakan bagaimana tidak naik. Dengan cara itu sudah mafia di dalam sepak bola lah. Kayak Ketua gitu. AFC juga dia ya. AFC kan dari juga. Bahrain. Ketua AFC kan dari Bahrain. Repotnya itu. Sekalipun kantornya ada di Malaysia, tapi Malaysia tidak bisa berkutik apa-apa. Tidak ada. Ya katanya solusi dari Justinus Laksana itu harusnya Pak Erik ini bukan ke FIFA. Tapi melebarkan sayap ke AFC. Kan enggak pernah. Bukan enggak pernah ya, jarang sekali. AFC itu Asia kan? Asia. Kalau FIFA kan yang semua, federasi semuanya. Federasi itu. Harusnya Pak Erik ini lebih banyak mengepakkan sayapnya, bersilaturahmi kepada orang-orang AFC. Karena sekarang sedang ada di kompetensi AFC kan. Jangan ke FIFA. Kalau ke FIFA itu terlalu jauh. Harusnya Bung dengan kemenangan yang di depan mata yang dirampok itu, kita bisa sangat besar kemungkinan kita masuk ke kualifikasi selanjutnya. Kualifikasi selanjutnya. Tapi kan masih belum selesai. Belum. Memang belum. Santai aja. Masih ada harapan. Bahrain pokoknya nanti ke Indonesia enggak tidur itu. Enggak bisa tidur itu malam-malam. Itu juga ada di pandit-pandit bola itu mengatakan bahwa timnas kita itu lebih baik kalau main di luar negeri, Bu. Itu repotnya. Karena di Indonesia lapangannya jelek. Jelek ya. Akhirnya aliran bola yang biasa Sintayong terapkan
susah. Jadi ini juga ke Pak Erik lah, sekalipun Pak Erik kayaknya nggak mungkin nonton ini ya. Itu kawan-kawan yang senang sepak bola juga bagaimana ketika kita ada di timnas berlaga di Indonesia, kita suarakan itu. Yang penting jangan anarkis guys. Besok pokoknya ketika Bahrain ke ini, jangan saya kan anarkis. takutnya anarkis kan. Gara-gara sakit hati di sini kan, kemudian nanti anarkis. Jangan, rusakkan mentalnya saja. Orang di sana buat patung dari awal dia di hotelnya, kemudian sampai di stadion. Patung apa? Patung wasit Muhammad Al-Kaf itu kasih 90 plus 6 sama dengan 99. Itu katanya ada mau buat apa sih bahasanya itu ya? Tapi gak mungkin Al-Kaf lagi. Ya enggak, maksudnya itu biar menjatuhkan mentalnya itu. Karena saya sakit hati Bung. Akunnya FC itu bukan lagi memberitakan soal 2-2 antara Indonesia sama Bahrain. Bukan. Memberitakan apa? Memberitakan Bahrain menang 2-2 maksudnya ya. Oh iya. Karena man of the match-nya kan dari Bahrain. Dan di media Bahrain itu golnya bukan menit 99 Bung. 96. Harusnya kan 90+6 gitu. Nah itu kan harusnya kalau seharusnya penambahan sesuai dengan hak prerogatif wasit itu harusnya ditulis 98. Iya kan masuk ke 97, berapa itu. Itu kan mencurigakan ya. Tapi bagaimanapun hasilnya kita tetap harus dukung timnas ya. Bahwa pencapaian sampai sekarang ini sangat keren. Yang aku dulu ngelihat apa sih? Kayaknya nggak ada, sekarang sudah keren sekali melihat. Kita berharap semoga besok lawan Cina tanggal berapa? 15. Tanggal 15. Semoga menang. Kayaknya harusnya pas. Soalnya Cina sombong Bu. Masa? Cina sombong. Meremehkan Indonesia. Padahal enggak dapat poin sekali ya soal. Dan plus video ini diupload sepertinya. Malamnya terus paginya video ini diupload. Oh iya. Kayaknya gitu. Ada lagi mau tambahan? Sudah ya. Jadi itulah kawan-kawan, sekelumit lah sedikit dari kebutuhan konten ini akhirnya dibuat. Mari dukung Indonesia. Dan juga tadi pesannya jangan anarkis. Jangan anarkis itu penting. Kalau kalian ngomong wasit terserah lah. Waduh dikit banyak tuh. Oke, terakhir. Berarti sekarang sudah tahu kan Bung? Nabi Muhammad diturunkan di mana? Di orang-orang kayak mereka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.